Halo. Pul. Oh. Ya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ekonom T dengan NIM 23021050004. Pada kesempatan ini saya akan membahas PPT yang saya buat dengan tujuan tugas UAS dengan judul Pengesan Perfect Tense, dan PPT yang kedua itu yaitu Question Tag. Apa sih pengesan perfect tense itu? Yaitu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang tengah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau tengah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu namun efeknya masih berlanjut. Pengesan perfect tense dapat digunakan untuk menyatakan suatu pengalaman di masa lalu yang tidak memiliki waktu yang spesifik. Dengan contoh di bawah ini yaitu I have visit Bangli 3 times. Saya tengah mengunjungi Bangli 3 kali. Yang contoh kedua yaitu menyatakan suatu perubahan yang terjadi dari masa lalu sampai sekarang. Contohnya has kemudian cinca kecil. Dia tengah bertambah tinggi sejak tahun lalu. Menyatakan suatu hasil dari suatu aksi di masa lalu yang masih relevan di masa sekarang. Contohnya, he has melakukan his arm. Dia tengah mematahkan lengannya. Menyatakan suatu aksi yang tengah baru saja terjadi di masa sekarang. Contohnya, she has just finished her homework. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Adapun rumus pengesan perfect tense untuk kalimat positif yaitu subjek ditambah have atau has ditambah verb ketiga. Dengan contoh, he have read the book. Saya tengah membaca buku itu. He has left. Dia tengah pergi. Dan negatifnya yaitu subjek ditambah have atau has ditambah not ditambah verb ketiga. Sama dengan yang positif tadi, tapi yang negatif ini kita tambahkan not bagian tengahnya. Dengan contoh, I have not read the book. Saya baru membaca buku itu. He have not. Kita tambahkan not bagian tengahnya. Begitu ya kalau negatif. Dan tanda tanya atau biasa disebut dengan interrogatif yaitu have atau has ditambah subjek ditambah verb ketiga. Have you read the book? Apakah kamu tengah membaca buku itu? Diikuti dengan tanda tanya di ujungnya. Baik, kita pindah ke time expansion atau ketenangan waktu. Ketenangan waktu dengan pengesan perfect tense adalah kata-kata atau frasa yang menunjukkan kapan suatu aksi atau situasi terjadi atau berakhir di masa lalu, atau berapa lama suatu aksi atau situasi tengah berlangsung sampai sekarang. Ya. Keterangan waktu dengan pengesan perfect tense itu dapat berupa yang ready, sudah, just, baru saja, recently, atau baru lama ini, even, pernah, yet, masih. From ditambah period of time of to plan. Dengan contoh, from and from selama 1 jam, from 3 days selama 3 hari, for 2 weeks selama 2 minggu, dan since tambah starting time. Since yesterday sejak kemarin. Since 7 am sejak jam 7 pagi. Since Februari sejak Februari. Since we first meet sejak kita pertama bertemu. Adapun contoh kalimat dengan keterangan waktu dengan pengesan perfect tense yaitu contoh yang ke-1, I have already finished my home. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan rumah saya. Contoh kedua yaitu she has just arrived. Dia baru saja tiba. He has recently published a new book. Dia baru-baru ini menerbitkan buku itu. Have you ever been to Paris? Apakah kamu pernah ke Paris? They have eaten it. Mereka baru makan. She has lived in this house for 10 years. Dia
tinggal di rumah ini selama 10 tahun. Makasih, itu saja yang bisa sampaikan. Kita pindah ke PPT yang kedua dengan judul Question Tag. Apa sih question tag itu? Question tag adalah kalimat tanya pendek yang ditambahkan di akhir kalimat pernyataan untuk mengubah menjadi pertanyaan. Question tag digunakan untuk meminta konfirmasi atau persetujuan dari orang yang kita ajak bicara. Question tag berisi kata kerja bantu, yaitu auxiliary verb, dan subjek kalimat utama yang diulang sebagai kata ganti atau pronoun. Contoh kalimat yaitu yo from Indonesia and you. Anda dari Indonesia bukan? Ini menanyakan apakah dia dari Indonesia, dan di ujungnya itu menambahkan lagi menanyakan bukan atau iya atau bukan. Jadi dia menentukan supaya si yang ditanya ini mengasih keputusan kepada penanya. Saya dois kopi do roisi. Dia tidak suka kopi bukan? Kan di ujungnya ini dia membuat si yang ditanya ini memberikan keputusan iya atau bukan. They can speak English, can she? Mereka bisa berbahasa Inggris bukan? Aturan untuk membuat question tag. Ada beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam membentuk question tag, yaitu jika kalimat utama bersifat positif dan question tag-nya bersifat negatif, dan sebaliknya. Contoh yaitu he is a teacher and she, positif ditambah negatif. Yang kedua itu has in and teacher is he, negatif tambah positif. Jika kalimat utama memiliki kata kerja bantu, gunakan kata kerja bantu yang sama dengan question tag. Contoh, she has finished her homework. Has she? She will find sugar, will she? You will come to party 1 year. Jika kalimat utama tidak memiliki kata kerja bantu, misal dalam pengesan simple atau past tense, gunakan do atau does atau died dalam question tag. Contohnya, yang bisa does he. Di sini kita memakai kata bantu does ya. So work in a bank, does he, sama kata bantu does juga. You studied hard, then you. Di sini kita memakai kata yaitu died. Ada satu pengecualian yang perlu diingat. Question tag setengah adalah hand. Contoh, I am not at. I am not at Jangan mengucapkan question tag. Intonasi yang digunakan dalam question tag dapat menunjukkan sikap atau maksud pembicara. Ada 2 jenis intonasi yang umum digunakan, yaitu 1. Intonasi turun digunakan ketika pembicara yakin atau hampir yakin bahwa pendengar akan setuju dengan pernyataan. Question tag diucapkan dengan nada suara yang turun di akhir kalimat. Contoh, yo from Indonesia and you. Pembicara yakin bahwa pendengar berasal dari Indonesia. Is beautiful day is I. Pembicara yakin bahwa pendengar akan setuju bahwa hari ini indah. Intonasi naik digunakan ketika pembicara kurang yakin atau ingin meminta informasi dari pendengar. Question tag diucapkan dengan nada suara yang naik di akhir kalimat. Contoh, you from Malaysia and you. Di ujung kalimat itu usahakan nada yang si penanya ini naik supaya si yang ditanya ini mengasih pendapat. Pembicara tidak yakin atau bertanya apakah pendengar berasal dari Malaysia. Is right. Pembicara tidak yakin atau bertanya apakah sedang hujan. Baik, itu saja yang bisa sampaikan. Kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Thank you.